Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Pentakosta. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Happy LS Syahaan STH KMJ GPB Sinai Surabaya. Dengan bimbingan Roh Kudus kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Kisah Para Rasul 2 ayat 4a, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar. Sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati dan perilaku hidup, serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami memohon di dalam Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah anak domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-17 yang menyatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenangkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus
Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pagi ini Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan boleh hantar kami menghayati kembali pemberian kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Firman yang kami baca menjadi dasar yang kuat bagi iman kami untuk melihat kembali akan tanggung jawab kami menjalankan amanat agung berkaitan dengan pemberian kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan, menuntun, dan membimbing kami. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami saat ini, karena kami sedia mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar yang kedua dalam tahrik Yahudi. Dan peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika dibawa oleh umat dipersembahkan kepada Allah. Dalam bacaan kita di hari Pentakosta ayat yang pertama, ketika kita boleh perhatikan Kisah Rasul 2, semua orang saat itu berkumpul di satu tempat. Dan para murid siap menantikan hari Pentakosta. Mereka membuka hati untuk menerima apapun yang terjadi. Dan hal yang terjadi dalam bacaan kita dan terlihat pada saat itu adalah, pertama, kita mendengar ada suara tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu yang kedua, melihat cahaya. Cahaya yang memecah seperti api yang kemudian disebut dengan nama lidah. Dan lidah-lidah itu nampak di atas kepala masing-masing orang yang ada di dalam ruangan itu. Lalu yang ketiga, dapat berkata-kata dengan bahasa lain. Gambaran yang disampaikan Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 memperlihatkan ada pekerjaan Roh Allah dalam diri para murid. Roh, apa itu roh? Roh sesuatu yang tidak dapat kita lihat, tapi kita bisa rasakan. Dan roh dalam bahasa Ibrani disebut sebagai ruah. Bahasa Yunani disebut sebagai pneuma. Pneuma maupun roh menggambarkan kuasa ilahi yang meliputi orang-orang dalam ruangan itu untuk mengerjakan, melaksanakan amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus sesaat sebelum Yesus terangkat ke sorga. Nah, jemaat Tuhan, bagi banyak orang yang tidak memahami tentang peristiwa Pentakosta yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2 ini, pasti akan menganggap bahwa para murid atau orang-orang lain yang ada dalam ruangan itu, mereka sedang mabuk. Mabuk karena anggur manis. Dan orang menyindir. Orang lain menyindir, menyebut mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mengapa? Mengapa disebut sebagai orang yang mabuk? Karena anggur. Karena mereka bisa berkata-kata dengan bahasa orang lain, bukan bahasa sendiri. Dan peristiwa ini menjadi awal penugasan para murid untuk menjalankan, mengerjakan amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus. Coba kita buka di Kisah 1 ayat 8. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kuasa Roh Kudus, banyak orang akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Dan banyak orang mau diselamatkan. Dan pekerjaan itu tidak hanya berhenti ketika kuasa Roh Kudus menghampiri para murid pada waktu itu, tetapi terus berlangsung hingga saat ini. Pekerjaan Roh Kudus tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berakhir. Dengan kuasa ini juga kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menempatkan harapan kepada Allah, teristimewa memulihkan keadaan kita yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19. Gereja hadir di dunia untuk memberitakan kesaksian Injil.
Dan gereja juga hadir pada saat ini ketika umat manusia berada dalam masa pandemi. Gereja dalam tuntunan Roh Kudus diingatkan akan peran dan fungsinya memberitakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah yang memulihkan, yang mengobati, yang membersihkan dan memperbaiki dunia ini. Bukan hanya dunia, tetapi juga manusia, bahkan seluruh alam semesta ini. Dan gereja juga harus berupaya menjadi sumber daya bagi umat untuk bangkit. Bangkit dan tetap memiliki semangat serta harapan. Dan gereja harus menyatakan kebaikan Tuhan. Dari semua peristiwa yang terjadi dan dialami, masing-masing kita merasakan ada kebaikan Allah. Pandemi tidak menjadi halangan bagi kita untuk beribadah, untuk bersekutu dalam tatanan yang baru. Gereja masih bisa berkreasi, gereja masih bisa aktif melayani dalam dunia digital. Bahkan bukan itu saja, gereja tetap terpanggil melakukan diakonia karitatif. Contohnya yang sudah dikerjakan oleh jajaran jemaat GPIB di Mupel, Jawa Timur. Contohnya adalah memenuhi kebutuhan lumbung siswa Akbid Gria Husada di Surabaya. Melalui BP Mupel, kita semua 48 jemaat dijadwalkan, bahkan di luar jadwal pun kita datang menyatakan kemurahan Tuhan, bukan saja dibatasi dengan membawa kebutuhan pokok pangan, tetapi juga kebutuhan untuk kesehatan siswa-siswa yang ada di tempat itu. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga terpanggil untuk menolong korban bencana alam di NTT dan sekitarnya. Di Jawa Timur kita juga melakukan hal yang sama untuk gereja lain, GKJW. Kita menolong mereka yang rumah ibadahnya rusak. Kita menolong, memberi bantuan dari yang sedikit menjadi banyak, meringankan keberadaan mereka pada saat itu. Artinya bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak melulu sebatas kita memberitakan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, termasuk juga dalam hal memberikan pengajaran kepada anak-anak di dalam masa pandemi ini. Tetap ada pengajaran lewat media digital. Anak-anak tetap beribadah, tetap bersekutu. Tetap ada pelajaran katekisasi. Dan tidak pernah berhenti. Semuanya terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus, hanya dengan kuasa Allah, masing-masing kita sebagai gereja sebuah organisasi, kita sebagai gereja yang terpencar, terpanggil untuk bersaksi, menyatakan kasih, kemurahan, dan juga kebaikan Allah dalam hidup kita semua. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, hayatilah kembali makna pemberian Roh Kudus, janji Allah yang digenapi untuk kita semua. Selamat Hari Pentakosta, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama dengan semua orang di segala waktu dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang akan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa. Kasih setia Tuhan membuat kami boleh kembali menghayati hari Pentakosta yang boleh terjadi pada saat ini. Roh Kudus yang melingkupi hidup kami, kiranya tetap tinggal bersama dengan kami, menuntun, mengingatkan, menegur, dan mengajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan taat. Anak-anak Tuhan yang mau mendengar kebenaran firman Allah dan menjadi pelaku atas kebenaran firman-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di sektor pelayanan 1, 2, dan 3 bersama dengan majelis sektor yang ada. Keluarga Jimmy H. Nafi, keluarga Hendy Nelson Rindo, keluarga Calvin Cahyadi, Penatua Sutat Subagio, Penatua Hardika Suwito, Diaken Billy Peta, dan juga jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam keadaan sakit, berada dalam kelemahan tubuh, dan berada dalam masa pemulihan. Baik mereka yang dirawat secara khusus di rumah sakit ataupun berobat jalan dan ada di rumah. Memberkati Ibu Sujaiwati Malole, Ibu Lita Merah, Ibu M. Tomasoa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Dorce Riwaru, Ibu Maria Magdalena Kawi, Bapak Heli Palenteng, Bapak B.E. Poyo, Bapak Lexi Lapian, Bapak L.S.H. Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Christian Gultom, dan juga mereka yang saat ini ya Tuhan mengucap syukur secara khusus untuk pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Memberkati satu tonggak sejarah baru yang boleh Tuhan berikan kepada mereka, menjalankan kehidupan jauh lebih baik lagi dari sekarang, tetap setia melayani Tuhan, dan mengalaskan seluruh sukacita mereka dalam sukacita yang benar di hadapan Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan, juga dalam studi, dan anak-anak kami yang mencari teman sisian hidup, dan banyak yang lain Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Allah. Mohon campur tangan Tuhan di dalam setiap persoalan yang ada, dan langkah-langkah yang diambil untuk menikmati keputusan Tuhan dalam kehidupan mereka selanjutnya.
Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah tua, yang lanjut usia, untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang berada dalam masa muda-mudi, dan juga pendidikan, studi mereka, pekerjaan mereka, pergaulan mereka. Tuhan memberkati juga para janda, duda, anak yatim piatu, kami yang berduka karena banyak hal, juga ibu-ibu yang saat ini mengandung berkat Tuhan dalam rahimnya, dan juga mereka yang masih menempatkan harapan kepada Tuhan untuk berkat anak-anak dalam rumah tangganya. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, ya Allah. Demikian juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya, di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Dina Abah. Tuhan memberkati bersama dengan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, dan juga tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan dengan rekan sekerja, diaken, penatua, dan rekan yang terdekat PHMJ, unit-unit misioner yang dilibatkan di dalam seluruh kegiatan pelayanan kesaksian di jemaat-Mu ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kami berdoa untuk rencana selanjutnya, ya Tuhan. Kami akan masuk dalam persidangan sinode yang dilaksanakan bulan Oktober tahun ini. Berbagai upaya yang boleh dikerjakan oleh tim kerja kami Jemaat GPIB di Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati juga hal-hal yang tidak bisa kami duga karena kondisi pandemi membuat setiap keputusan selalu berubah. Kami mau serahkan kepada Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kami. Pakailah kami Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah di dalam GPIB, di mana kami akan terus melanjutkan tanggung jawab pelayanan yang tertunda karena belum ambil keputusan yang tepat. Dan memberkati agar kami boleh bersama-sama mengerjakan untuk hormat dan juga kemuliaan nama-Mu. Memberkati tetangga lingkungan gereja di mana kami beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena mereka masih mengizinkan kami untuk tetap memakai rumah Tuhan ini bagi kami berjumpa walaupun hanya di dalam dunia digital. Namun ini semua adalah cara Tuhan di mana Roh Kudus tetap menyatukan kami sekalipun kami dibedakan dengan waktu dan berbagai cara. Pemerintah di Surabaya bersama dengan TNI Polri dan semua yang terlibat di dalam kehidupan pemerintahan, Tuhan Yesus juga memberkati. Memberkati tim medis bersama dengan Satgas Covid yang tetap dikerahkan untuk terus menjadi alat pelayanan Tuhan yang tidak boleh berhenti. Kami memahami Tuhan akan keterbatasan, kelemahan tubuh yang mereka miliki. Tapi semangat juang, semangat melayani, dan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu memampukan mereka memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh Kau berikan kepada kami. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk kami yang hadir, yang setiap saat ditugaskan untuk menjadi alat pelayanan Tuhan dalam peribadahan secara online ini. Tuhan beri sehat dan kuat untuk kami, sehingga kami boleh terus melanjutkan tanggung jawab pemberitaan firman Tuhan di kehidupan di tengah jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu. Inilah doa kami yang kami hanya alaskan dalam Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bermurah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat, agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman yang sudah kita dengar bersama. Menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.